Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang al-am. Yang pertama, definisi al-am, contoh lafaz-lafaz am, dalalah am, taksis al-am, dalil al-taksis. Definisi al-am. Am menurut bahasa artinya merata, yang umum, dan menurut istilah adalah lafaz yang memiliki pengertian umum terhadap semua yang termasuk dalam pengertian lafaz itu. Dengan pengertian lain, am adalah kata yang memberi pengertian umum, meliputi segala sesuatu yang terkandung dalam kata itu dengan tidak terbatas. Lalu ada contoh lafaz-lafaz am. Lafaz kullu dan jamak itu tersebut aslinya jamak. Kullu setiap dan jamak seluruhnya. Seperti contoh di bawah di PPT tersebut. Dan yang kedua ada kata jamak yang disertai alif dan lam di awalnya. Kata al-walidat dalam ayat di atas bersifat umum yang mencakup setiap yang bernama atau disebut ibu. Lalu yang ketiga ada kata benda tunggal yang dimarifatkan dengan alif lam. Kata bai jual beli dan al-riba adalah kata benda yang dimarifatkan dengan alif lam. Oleh karena itu, keduanya adalah lafaz am yang mencakup semua satuan-satuan yang dapat dimasukkan ke dalamnya. Lalu yang keempat, lafaz am al-mausu. Seperti yang contoh yang ayat yang ada di PPT tersebut. Kemudian yang kelima, lafaz asma al-sard, isim-isim isyarat kata benda untuk mensyaratkan, seperti kata ma, man, dan sebagainya. Seperti contoh yang ayat di bawah tersebut. Dan yang keenam, isim nakiro dalam susunan kalimat nafi negatif, seperti kata wala junaha dalam ayat yang di bawah. Kemudian ada dalalah lafaz am. Jumhur ulama diantaranya Syafi'iyah berpendapat bahwa lafaz am itu zani dalalahnya atas semua satuan-satuan di dalamnya. Demikian pula lafaz am setelah ditaksis sisa satuan-satuannya juga zani dalalahnya. Lalu menurut jumhur ulama Hanafiyah berpendapat bahwa lafaz am itu qat'i dalalahnya selagi tidak ada dalil lain yang mentakhsisnya atas satuan-satuannya, karena lafaz am itu dimaksudkan oleh bahasa untuk menunjuk atas semua satuan yang ada di dalamnya tanpa kecuali. Lalu ada taksis al-am. Taksis adalah bentuk masdar dari khossah yang bermakna khos, yang secara etimologi adalah menentukan atau mengkhususkan, dan secara terminologi adalah memperpendek makna atau hukumnya lafaz am pada sebagian satuannya. Dengan gambaran bahwa fungsi taksis adalah menentukan makna lafaz am ditetapkan menjadi hukum. Juga perlu jadi catatan untuk lafaz yang ditaksis dikhususkan dalam hakikatnya bukan lafadznya, namun makna yang ditimbul dari lafaz am tersebut yang secara majas antara lafaz yang ditaksis adalah lafaz am masih berhubungan dengan dalam penetapan hukum. Lalu ada dalil taksis. Dalil taksis disebut mukhasis atas sesuatu yang mentaksis. Dalam hubungannya dengan lafaz am mukhasis itu ada yang terpisah dan ada pula menyatu dengan lafaz am. Yang pertama ada am mukhasis yang terpisah dari lafaz am terbagi tiga, yaitu taksis dengan nas, baik nas Al-Quran atau sunnah. Yang kedua ada taksis dengan akal pemikiran, baik melalui penyaksian maupun melalui pemikiran. Contohnya seperti pada surat Al-Ahqaf ayat 25 yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya, maka jadilah mereka tidak ada yang kelihatan lagi kecuali bekas-bekas tempat tinggal mereka. Demikianlah kami memberi balasan kepada kaum yang berdosa. Ayat itu menjelaskan bahwa angin menundukkan segala sesuatu secara am. Dalam ayat itu mengandung arti apa saja akan ditundukkan oleh angin itu.
namun dengan akal melalui penyaksian akan mengatakan bahwa ada yang tidak tunduk kepada angin, yaitu langit. Kemudian yang terakhir ada tahsis dengan adat. Maksudnya adat kebiasaan dapat mengeluarkan beberapa hal yang dimaksud lafadz am, seperti pada firman Allah surat Al-Baqarah ayat 233, para ibu menyusukan anaknya selama 2 tahun penuh. Ayat tersebut secara am menghendaki setiap ibu menyusukan anaknya selama 2 tahun penuh. Tetapi adat kebiasaan bangsa Arab yang tidak menyusui sendiri anaknya mentahsiskan keumuman ayat tersebut. Lalu muhasis yang menyatu dengan lafadz am. Muhasis yang menyatu dengan lafadz am disebut juga muhasis mutasil. Muhasis mutasil terdapat 5 macam. Yang pertama istisna, pengecualian. Ialah mengeluarkan dari pembicaraan yang sama dengan menggunakan kata kecuali atau kata lain yang sama maksudnya dengan itu. Seperti contohnya surat Al-Asr ayat 2-3. Innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi kecuali yang beriman dan melakukan amal soleh. Nah, kata al-insan manusia dalam ayat di atas adalah am karena ia lafadz jamak yang disertai alif lam jinsiyah. Secara am ayat ini mengandung arti bahwa semua manusia akan merugi. Keumuman ayat itu ditahsis oleh istisna, pengecualian yang terdapat pada ayat sesudahnya. Yang dikecualikan dari orang yang merugi itu adalah orang yang beriman dan beramal saleh, itu keluar dari keumuman kata al-insan. Yang kedua ada syarat. Syarat ialah sesuatu yang lazim dengan tidak ada yang diberi sifat mausuf. Nah, contohnya seperti surat An-Nisa ayat 101. Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar sembahyangmu jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Kebolehan mengqashar sholat yang disebutkan secara am dalam ayat tersebut dibatasi dengan syarat bahwa sholat itu dilakukan dalam perjalanan. Lalu yang ketiga ada sifat. Sifat adalah sesuatu hal atau keadaan yang mengiringi dan menjelaskan sesuatu zat atau perbuatan. Dan yang keempat ada limit waktu. Gaya ialah limit waktu yang mendahului lafadz am, sehingga kalau ia tidak ada, maka akan terliput semua afrad am, waktu. Contohnya dalam surat At-Taubah ayat 29. Qatilul ladzina la yu'minuna hatta yu'tul jizyah. Perangilah orang-orang yang tidak beriman sehingga mereka membayar jizyah. Potongan pertama ayat ini mengandung arti keharusan memerangi orang-orang yang tidak beriman. Datangnya ucapan hingga mereka membayar jizyah mentahsiskan atau membatasi keumuman kewajiban memerangi orang kafir itu. Dengan gaya itu berarti bahwa sesudah mereka memberi jizyah, maka tidak ada lagi kewajiban memerangi mereka. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.